wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari Prodi Fakultas Agama Islam Undari semester 1. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pembelajaran di masa pandemi dan Islam. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya ya. Pembelajaran di sekolah di masa pandemi menyisakan ragam permasalahan hingga kini. Banyak orang tua yang terbebani karena harus terlibat aktif dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Adanya kasus bunuh diri pada anak akibat beban tugas sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain menambah daftar masalah yang timbul. Efek buruk dari pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. Sementara belum adanya kejelasan kapan berakhirnya keadaan global akibat ancaman virus corona atau COVID-19. Belum lagi masalah-masalah teknis lainnya seperti jaringan internet bagi yang tinggal di daerah pelosok, kuota bagi anak yang tidak mampu, dan lain-lain. Hal ini menuntut solusi efektif dalam pendidikan agar proses pendidikan tetap berjalan sementara perkembangan fisiologis anak tetap tumbuh dan berkembang. Beberapa wacana usulan pernah bermunculan, seperti pembelajaran via televisi sampai wacana perubahan kurikulum khusus di masa pandemi pernah diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Tapi, apakah betul itu dapat menjadi sebuah solusi efektif yang diharapkan bersama? Sebagai seorang mahasiswa pendidikan agama Islam, saya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal keadaan yang khusus ini, yaitu memandang pendidikan Islam dalam perspektif sejarah ke dalam Islam. Kita tidak bisa menilai pendidikan saat itu sebagai sebuah pendidikan berdiri sendiri alias sudah dibentuk seperti ini dan mutlak tidak dapat diubah, sehingga kita harus melihat dari sisi sejarah proses pendidikan Islam sejak dahulu. Dari belajar mengenai perkembangan proses pendidikan di dunia Islam, nantinya kita dapat mengetahui bagaimana pendidikan di sekolah dalam Islam yang dipahami kebanyakan orang saat ini adalah hasil perkembangan dari proses panjang sebuah peradaban. Dalam beberapa literasi pendidikan Islam, tujuan utama pendidikan manusia adalah bagaimana menyiapkan manusia yang dewasa bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Oleh karena itu, esensi yang terdapat dalam pendidikan adalah bagaimana mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memiliki rasa takut kepadanya. Yang kedua, bagaimana mendidik anak agar mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana mendidik anak untuk sebuah problem solving. Yang keempat, bagaimana menemukan minat dan bakat anak sehingga dapat dimanfaatkan untuk manusia. Jika keempat hal ini sudah terpenuhi, maka anak akan mampu untuk hidup dan menjalankan kehidupan untuk kemakmuran bumi, dan itu adalah esensi pendidikan di dalam Islam. Jika kita gagal yang salah satu, maka niscaya gagallah sebuah proses pendidikan menurut Islam, karena belum mampu membentuk manusia yang siap mengelola bumi. Begitupun di masa pandemi, ketika menyulitkan untuk melakukan proses pendidikan formal dengan program dan kurikulum yang sudah jauh berkembang, alangkah bijaknya jika kita kembali kepada pendidikan yang lebih esensial, sebab tidak mungkin melimpahkan semua program dan kurikulum untuk dipaksa dan dijalankan di rumah. Iya, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.